Selamat pagi anak-anak. Selamat Selamat pagi, pagi, Pak. Pak. Pagi, Pak. Oke, anak-anak udah jam siang ini ya. Kita kayaknya ada yang udah lelah ya mungkin ya. Tapi Ya, Bapak Bapak Pak. harap anak-anak tetap semangat ya. Tetap Ya, Pak. semangat meskipun situasinya sudah siang. Bapak harap tidak mengurangi rasa anak-anak, keaktifan anak-anak untuk semangat dalam belajar. Baik anak-anak, hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita di pembelajaran pendidikan agama Katolik untuk kelas 6 di fase C ya. Sebelumnya Bapak cek dulu di sini semuanya sudah lengkap ya, sudah hadir ya. Herlindawati ada Saya, Pak, hadir, Pak. ya, Justina Dina juga ada, kemudian Boris ada, Irwan Pak. Ada, Mariana Bapak. juga ada. Christina Nita juga ada. Baik, kita awali dengan berdoa dulu. Mohon kesediaan dari Justina Dina untuk memimpin doa yuk. Yuk, mari Bapak dan teman-teman kita berdoa. Dalam nama Bapa Bapak, dan Putra Putra, dan dan Roh Roh Kudus. Kudus. Amin. 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 Dalam nama Bapa 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 dan 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 Putra Putra dan Putra Roh dan Roh dan Kudus. Roh Kudus. Kudus. Amin. 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 Baik, terima kasih Justina Dina sudah memimpin doa untuk hari ini. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar apa ya? Ya, kemarin eh, kita sudah bersama-sama membahas satu tokoh ya tentang tokoh Yesaya. Nah, sekarang tokoh gereja yang mana lagi yang kita bahas ya untuk kesempatan hari ini. Baik, langsung saja Bapak izin share screen dulu. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Bapak. Baik, anak-anak kita akan belajar tentang satu tokoh. Siapa ya tokohnya ya? Siapa ya? Nabi Terlihat ya? Amos, Siapa? Pak. Nabi Amos. Nabi Amos ya. Nah, sebelumnya Bapak mau tanya dulu nih untuk anak-anak. Nah, apakah kalian pernah mendengar tokoh Nabi Amos? Pernah, Pak, sekolah minggu. Oh, sekolah minggu pernah ya. Nah, Iya, Pak. Bapak hanya satu saja, Boris saja ini. Oh, hanya Nah, satu ya, Pak. Boris saja yang. Saya lupa, Oh, Pak. lupa. Oke, baik anak-anak. Pertanyaan yang kedua nih. Apakah kalian sering menjumpai peristiwa-peristiwa ketidakadilan di sekitar kalian, di keluarga atau di sekolah atau di masyarakat? Sering tidak ya? Sering, Sering, Pak. Pak. Sering, Oh, Pak. sering. Nah, untuk pelajaran hari ini kita akan menghubungkan kedua pertanyaan yang sudah kita jawab tadi ya. Ada apa dengan Nabi Amos dan ada apa dengan peristiwa ketidakadilan yang ada di sekitarnya. Nah, anak-anak untuk pembelajaran kita hari ini ya, ada dua tujuan yang nanti kita akan bersama-sama lewati. Yang pertama, nanti kita akan bersama-sama memahami identitas tokoh Nabi Amos. Mungkin tadi Boris sudah mengenal ya Nabi Amos. Nah, nanti kita akan kembali untuk memahami identitas tokoh Nabi Amos. Kemudian yang kedua kita akan menuliskan upaya yang dilakukan Nabi Amos untuk mengatasi ketidakadilan. Ya, tadi anak-anak juga pernah melihat ketidakadilan di sekitarnya ya. Nah, kira-kira pada zaman Nabi Amos itu ada tidak ketidakadilannya? Nah, kita akan melewati bersama-sama. Nah, anak-anak,
sebelumnya Pak Nanang akan ajak anak-anak untuk mengenal tokoh Nabi Amos ya. Nah, Nabi Amos itu adalah salah satu dari 12 nabi kecil yang ada dalam kitab Ibrani dan Perjanjian Lama Kristen ya, Kristen ya. Nah, ini untuk lebih detailnya siapa itu Nabi Amos, Pak Nanang akan ajak anak-anak untuk menyaksikan sebuah video. Hmm. Coba ini kita lihat video penjelasan tentang Nabi Amos ya. Muter belum ya? Oke. Baik anak-anakku, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran kita di pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Hari ini kita akan bersama-sama membahas salah seorang nabi besar. Seorang nabi ini bernama Nabi Amos. Siapakah Nabi Amos itu? Pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama mengenal dan mengupas lebih dalam tentang sosok nabi besar yakni Nabi Amos. Nabi Amos itu adalah seorang nabi di Israel pada abad ke-8 sebelum Masehi. Nama Nabi Amos itu mengandung arti beban. Nabi Amos merupakan penduduk Tekoa, wilayah Yehuda yang terletak kira-kira 16 kilo sebelah selatan Yerusalem dan 6 kilo sebelah selatan Bethlehem. Nah, ini kita bisa lihat peta di daerah Yehuda. Nah, kita bisa ternyata Yehuda berdekatan dengan Israel ya. Nah, anak-anakku, wilayah Yehuda ini merupakan suatu wilayah yang pada saat itu memiliki pertanian yang subur, memiliki masa kejayaan, terutama di bidang ekonomi dan militer. Nah, anak-anak, Amos pada saat itu menjumpai banyak ketidakadilan sosial yang marak dalam masyarakat. Hal ini nampak adanya perdagangan internasional yang luas untuk menguntungkan para penguasa saja. Praktik-praktik bisnis yang penuh dengan tipuan terhadap orang-orang miskin dan tidak berdaya, dan perampasan tanah milik orang-orang miskin. Kita lihat beberapa ilustrasi mengenai gambaran keadaan situasi masyarakat yang penuh dengan ketidakadilan pada waktu itu. Upacara-upacara keagamaan terus dipelihara, tetapi hal itu dilaksanakan. Amos pun mengajak semua orang untuk bertobat dari segala kejahatan yang sudah dilakukan. Nah, dari kisah di atas kita bisa mengambil kesimpulan. Yang pertama, Amos merupakan seorang nabi yang dijuluki sebagai... Oke. Baik anak-anak, tadi terdengar ya suaranya ya. Dengar, Pak. Terdengar, Oh, Pak. Nah, Pak. oke anak-anak. Anak-anak paling tidak tadi anak-anak kalau anak-anak belum mengenal ya, belum mengenal Nabi Amos, tadi sudah bisa mengenal ya tentang siapa itu Nabi Amos, kemudian apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Amos, terutama dalam keadaan pada waktu itu ya, di mana pada waktu itu ada eh, timbul ketidakadilan di antara jemaat pada waktu itu ya. Kalau kita lihat ada ketidakadilan, tanah-tanah itu dirampas semua, kemudian kekayaan itu, penghasilan itu hanya untuk mereka yang punya kedudukan saja dan sebagainya. Nah, maka dari itu Nabi Amos itu
mendapatkan apa ya, mendapatkan sebuah mandat untuk menyampaikan sebuah nubuat ya kepada bangsa Israel pada waktu itu ya supaya mereka bertobat ya supaya bisa bertobat meninggalkan segala ketidakadilan yang terjadi pada waktu itu. Nah, anak-anak sebagai bahan untuk kita pendalaman hari ini, Pak Nanang akan ajak anak-anak untuk menggali tentang identitas Nabi Amos ini. Ya, Pak Nanang akan minta kalian nanti di dalam kelompok silakan masing-masing membentuk menjadi kelompok. Nanti Bapak tunjuk saja ya untuk untuk Justin Dina itu nanti berkelompok dengan Herlindawati, kemudian Boris itu silakan menjadi satu dengan Irwan, kemudian Kristina nanti silakan eh, menjadi satu dengan Bu Juli ya, Juli ya. Nah, anak-anak untuk pendalaman identitas ini, Pak Nanang minta kalian membuat sebuah peta konsep ya, peta konsep. Mungkin di kelas 4 kelas 5 anak-anak sudah belajar tentang peta konsep di mapel pelajaran yang lain. Nah, kita akan memasukkan peta konsep ini di mapel pendidikan agama. Ya, anak-anak nanti silahkan di dalam kelompok itu menjelaskan identitas Nabi Amos. Ya, siapa itu Nabi Amos menurut tayangan tadi? Ya, itu Pak Nanang sudah memberikan contoh ya, Nak ya. Pak Nanang sudah memberikan contoh satu identitas Nabi Amos itu sebagai seorang peternak dan pengumpul buah. Ya, nah Pak Nanang minta kalian melengkapi ada tiga lagi yang nanti bisa kalian lengkapi. Boleh dituliskan apa saja yang dilakukan Nabi Amos. Ya, misalnya menyampaikan apa Nabi Amos. Kemudian Nabi Amos itu orang dari mana gitu. Ya, tadi kan sudah dijelaskan di dalam video. Silakan masuk di dalam kelompok, anak-anak berdiskusi, membuat peta konsep dalam kelompok masing-masing. Oke, sudah ya? Sudah? Oke. Kalau Pak. begitu Ya, kita Pak. akan cek ya hasil kerja anak-anak. Silakan anak-anak melaporkan hasil diskusi untuk membuat peta konsepnya. Ya, kita mulai dari Irwan. Nah, Irwan, kira-kira eh, yang diisi di kolom kedua itu apa ya, Irwan? Dari kelompok Irwan, berdasarkan hasil Eh, diskusi tadi. Tadi kami mengisinya dengan eh, bahwa Nabi Amos adalah seorang dari desa Tekoa, Pak, di Yudea, sekitar 5 mil Oke, dari selatan Bethlehem. oke, berarti nah, Nabi Amos itu merupakan orang yang berasal dari desa Tekoya, ya. Iya, Nah, Pak. lanjut kita ke Herlindawati. Nah, Herlindawati, coba dari hasil diskusi, Nabi Amos itu menurut Herlindawati itu identitasnya sebagai seorang apa? Di sini Pak, karena Hmm, hujan nggak kedengaran Pak. Menurut ya. saya Nabi Hmm. Amos itu pejuang keadilan Pak. Ya, seorang pejuang keadilan. Ya. Lanjut yang terakhir, Justin Dina. Ya, Pak. Nah, coba. Nabi Amos itu adalah nabi besar. Oke, nabi besar ya, nabi besar ya. Ya. Oke, anak-anak, terima kasih jawaban anak-anak. Eh,
dan hasil diskusinya. Dan terima kasih anak-anak sudah mengikuti diskusi dengan baik ya. Bapak lihat tadi semuanya sudah berdiskusi dengan baik ya. Dan hanya catatan ada satu dua orang anak yang masih tadi main-main ya sepertinya ya. Masih main-main ini untuk catatan di kemudian pertemuan kita selanjutnya. Nah, 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 eh, nah, ini pertanyaan yang selanjutnya. Pak Nanang mau bertanya ini. Tadi dalam kisah tadi juga sudah dijelaskan ya anak-anak bagaimana situasi eh, pada zaman itu ya, pada zaman Nabi Amas itu. Kira-kira nomor satu ini, Boris bisa menjawab nih. Bagaimana situasi masyarakat pada waktu itu? Ya, Boris. Boris? Pak. Iya, Pak. Saya lupa Ya. tadi. Iya, Pak. Jawaban saya, Pak, situasi Hmm. masyarakat pada waktu itu terjadi Hmm. ketidakadilan. Yang miskin diperlakukan, ya dibuat, ya menderita seperti itu, Pak, yang saya dapatkan, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Boris. Jawabannya Ya, sungguh Pak. luar biasa. Yang jelas tadi kalau kita lihat ada ketidakadilan, ada penindasan. Penindasan. Nah, lanjut kita ke pertanyaan kedua nih. Spontan saja nih ya. Kristina. Ya, Kristina. Nomor dua ada pertanyaan nih. Upaya apa yang dilakukan Amos untuk memperbaiki situasi masyarakat pada waktu itu? Upaya Kristina. Nabi Amos mengajar umat Islam untuk bertobat, Pak. Gimana Kristina? Nabi Amos mengajak umat Israel untuk bertobat, Pak. Iya, mengajak umat untuk bertobat ya, menyampaikan nubuat ya bahwa mereka pesan-pesan dari Tuhan mengajak mereka untuk bertobat. Baik, terima kasih anak-anak untuk jawaban-jawaban sungguh luar biasa anak-anak. Nah, anak-anak, nanti untuk hasil eh, diskusi tadi nanti silahkan anak-anak bisa diberi nama ya, diberi nama anggota kelompok masing-masing. Kemudian nanti di akhir pelajaran bisa dikumpulkan ke Pak Nenang. Iya, Pak. Ya, Pak Nanang akan memberikan sedikit peneguhan untuk tokoh Nabi Amos ya. Nah, anak-anak kita lihat ini. Nabi Amos itu berasal dari daerah Tekoa ya, sebuah desa kecil yang terletak sekitar 8 kilometer di sebelah selatan Yerusalem. Ya, di pinggir padang gurun Yehuda, ia bekerja sebagai peternak domba dan sebagai pemungut buah arah hutan. Nah, karena pohon ara itu tidak terdapat di Tekoa, ya, maka Amos menambah pendapatannya dengan pekerjaan musiman di sebelah barat Yehuda, tempat pohon ara itu tumbuh. Nah, anak-anak, situasi yang sudah dijelaskan Boris itu pada zaman Nabi Amos itu emang ada ketidakadilan, kesenjangan sosial antara yang miskin dan yang kaya, ya, antara yang kuat dan yang lemah. Nah, ada kemakmuran tetapi hanya dinikmati oleh beberapa kaum saja. Ya mungkin kalau kita jumpai di tempat kita mungkin ada beberapa masyarakat juga yang membutuhkan eh, apa ya, membutuhkan perhatian yang lebih daripada kita ya. Kalau kita lihat di pinggir-pinggir jalan, lampu merah itu mereka juga mungkin belum mendapatkan kesejahteraan yang mungkin bisa kita rasakan. Nah, kemudian anak-anak dari situasi pada waktu itu, Nabi Amos itu memberitakan ya tentang keselamatan ya dari Tuhan. Jadi memberitahukan nubuat
meminta pada waktu itu supaya jemaat pada waktu itu juga bertobat ya. Orang-orang pada waktu itu untuk bertobat. Karena kalau tidak bertobat ya maka akan terjadilah murka Allah ya. Kalau kita lihat dalam video tadi ada serangan belalang ya, ada serangan katak dan sebagainya. Nah, itu juga menjadi pemberitahuan untuk masyarakat pada waktu itu. Nah, itu yang bisa kita gali dari Amos. Nah, dari kisah Nabi Amos ini, Pak Nanang akan ajak kalian untuk merefleksikan pengalaman kalian. Nah, sekarang pertanyaan refleksi. Satu saja pertanyaan refleksi. Bagaimana perasaan anak-anak ya ketika melihat ketidakadilan yang ada di sekeliling kita? Nah, kalau anak-anak melihat ada orang yang eh, dalam hidupnya masih belum dikatakan makmur, kemudian masih ada yang menderita, kemudian masih ada yang membutuhkan bantuan, kira-kira bagaimana perasaan anak-anak? Sedih, Ini Pak. Sedih, silakan Pak. sedih ya. Sedih, Ya, Pak. Ya, ada yang Pak. sedih, ada yang terharu dan sebagainya. Nah, ini nanti silahkan anak-anak catat di buku anak-anak masing-masing. Ya, baik. Anak-anak, untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini, nah, kita bisa belajar apa ya dari Nabi Amos ya? Hmm. Sebagai seorang nabi, ya, Nabi Amos di sini berani, ya, berani dalam artian menyampaikan, ya, menyampaikan nubuat, menyampaikan seruan untuk bertobat, supaya pada situasi tersebut, ya, situasi masyarakat tersebut, para orang-orang itu mau bertobat, meninggalkan ketidakadilan, ya, meninggalkan penindasan terhadap orang-orang yang miskin dan tertindas. Nah, di sini kita bisa belajar berani. Kalau kita menjumpai, ya, misalnya teman yang tidak bersikap adil dengan teman yang lain, kita bisa menegur teman yang tidak bersikap adil tersebut. Kalau kita menjumpai ada teman-teman yang menindas teman lain, kita juga bisa berani untuk mengajak teman tersebut supaya bisa bertobat, setidaknya menjadi lebih baik. Nah, kemudian anak-anak, eh, kita juga bisa belajar, ya, belajar tentang ketaatan Nabi Amos. Ya, ketaatan Nabi Amos yang pada waktu itu juga menyampaikan, ya, nubuat, ya, menyampaikan seruan untuk bertobat, ya. Selanjutnya, ya, Nabi Amos tadi dikenal dalam identitasnya di awal tadi bahwa Nabi Amos itu merupakan seorang peternak, ya, seorang pengumpul buah ara, ya. Nah, kita juga belajar di sini bahwa kekayaan ini bukanlah suatu halangan untuk menjadi alat Tuhan dalam menyampaikan pesan-pesan. Meskipun kita dalam artian tidak punya kedudukan, kita ini lahir dari keluarga yang kurang mampu atau dari keluarga yang tidak belum sejahtera, kita juga bisa menyampaikan kalau ada sesuatu yang itu berlawanan, yang itu bersimpangan dengan ketidakadilan. Jadi anak-anak diajak untuk berani apabila nanti menjumpai peristiwa-peristiwa ketidakadilan yang ada di dalam masyarakat. Nah,
itu untuk pelajaran hari ini, anak-anak, paling tidak anak-anak nanti bisa bersikap seperti Nabi Amos, memperjuangkan keadilan di tengah lingkungan sekitar. Paling tidak bisa bersikap adil di tengah keluarga, ya, bersikap adil di tengah lingkungan sekolah, masyarakat. Ya, nanti kalau misalnya pun anak-anak menjadi seorang pemimpin, harapannya bisa menjadi pemimpin yang bersikap adil. Ya, baik itu anak-anak untuk materi pembelajaran kita hari ini. Ya, mari kita awali dengan berdoa. Untuk itu, Ya Bapak Pak. minta, Bapak minta Boris ya, Boris untuk berdoa dulu yuk. Ya Kita Pak. tutup. Bapak guru dan teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa Nama dan Bapa, Putra dan Putra, Roh dan Roh Kudus. Kudus. Amin. 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 Dalam Amin. nama Bapa dan Bapa Putra dan Roh dan Roh Kudus. Kudus. Amin. Terima Amin. kasih Baik Pak. anak-anak, terima kasih dan selamat berjumpa kembali dalam pertemuan pelajaran agama berikutnya. Terima kasih. Terima kasih, Terima Terima kasih Pak. kasih, juga Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Nah, lanjut.